Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan lain-lain, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saya ulangi ayat yang ke-22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian pembacaan pendengaran akan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang menyimpan firman ini, menghayatinya, dan menerapkan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam ayat-ayat ini kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang menyatakan diri. Tuhan yang menyatakan diri adalah Tuhan yang telah berjanji. Ia menyatakan dirinya dalam keadaannya yang menyebutkan namanya. Sesungguhnya tidak disebutkan nama dalam kaitannya seperti nama kita masing-masing yang diberikan orang tua atau kita yang menamakan diri kita. Tetapi ini adalah nama yang menunjukkan keberadaannya, yang tak terhampiri, yang menyatakan diri untuk dihampiri dan dikenal oleh orang-orang Israel, terlebih khusus melalui hambanya Musa. Ia menyatakan diri dengan panggilan dan sebutan yang suci, yang agung, yang maha, yaitu Yahweh. Aku adalah aku. I am who I am. Aku sebagaimana aku adanya. Keberadaannya yang kekal, yang present, yang tak terhampiri, yang ada di dalam kehadirannya dalam sejarah, yang berjanji, yang menyatakan kehendaknya kepada manusia, khususnya kepada umatnya. Penyataan inilah yang sungguh mengubah zaman sejak dinyatakan namanya. Sebelumnya
Orang-orang yang ada di zaman itu atau sebelumnya mengenal nama Elohim, Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang tak terhampiri, yang berkuasa dan berdaulat mutlak, yang tidak dapat disebut dan dipanggil dengan sembarangan, dan yang berkuasa atas apapun dan siapapun. Dan kali ini Allah menyatakan dirinya kepada Musa, dan Musa menuliskan namanya, Yahweh, aku adalah aku. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Dan itulah sebabnya mengapa dinyatakan juga oleh Musa mengenai nama Tuhan huruf besar semua di dalam kitab Kejadian dan di dalam kitab Keluaran serta kitab-kitab yang lain, untuk menunjukkan kepada pembaca, khususnya orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa namanya sudah dinyatakan, yang sesungguhnya memang itu menyatakan keberadaannya yang ada sebagaimana adanya. Ini menunjukkan Tuhan Allah yang berjanji. Janjinya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, dan dikaitkan dengan janjinya kepada Musa, dan nantinya janjinya kepada Daud, yang menyatakan keberadaannya yang hadir, yang berinteraksi, menyatakan dirinya. Dan penyataan ini sungguh luar biasa dan ajaib. Karena tidak ada satu kepercayaan apapun di seluruh jagat raya ini, di kolong langit ini, di atas bumi ini, yang sesembahannya menyatakan diri secara pribadi, mengatakan keberadaannya, aku adalah aku. I am who I am. Keberadaan inilah yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan, yang memberikan arahan kepada Musa, orang Israel, dan umat Tuhan sepanjang zaman, yang nantinya digenapkan secara nyata melalui inkarnasi anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes, kita akan mengetahui dan mengenal apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 14 ini, di mana Tuhan Yesus berfirman, aku adalah, itu sama dengan I am who I am, yang bentuknya present, yang kekal, yang selama-lamanya ada. Tuhan Yesus menyatakan keberadaannya yang adalah I am. Demikian juga Tuhan Allah menyatakan keberadaannya kepada Musa, dan ia menyatakannya senyata-nyatanya dengan penyataan I am. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur untuk pengajaran yang sungguh luar biasa yang dianugerahkan Allah, yang dikaruniakan Roh Kudus, yang diberikan inspirasinya kepada kita. Setelah ia menyatakan dirinya, I am Yahweh, yang ada sebagaimana adanya, ia melanjutkan penyataan pengutusan kepada Musa untuk menyatakan keberadaannya kepada bangsa Israel yang sudah mengalami penderitaan karena perbudakan, mengalami kesengsaraan karena kesusahan yang diberikan kepada orang Israel oleh orang-orang Mesir atau oleh Firaun pada waktu itu. Dan Tuhan menyatakan bahwa ia adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan melibatkan nama Abraham, Ishak, dan Yakub, ini memberikan suatu perkenalan yang sungguh ajaib dan terkoneksi dengan kehidupan orang Israel, keberadaannya di Mesir. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah nenek moyang mereka yang menerima perjanjian kekal yang berkaitan dengan tanah perjanjian dan keturunan yang diberkati oleh Tuhan Allah dan menjadi saluran berkat bagi segala bangsa. Dengan pernyataan ini, Tuhan mengutus Musa untuk memperkenalkan dirinya yang adalah Yahweh, yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
Apa tugas tanggung jawabnya dari Musa? Yang pertama, mengajak, mengimbau, menuntun seluruh tua-tua Israel yang ada di Mesir untuk bersama-sama menghadap Firaun, raja Mesir itu. Setelah itu bersama-sama mengajukan permintaan untuk bebas lepas dari perbudakan. Yang ketiga, membiarkan orang Israel pergi keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, menyaksikan kebesaran dan keajaiban Tuhan Allah. Dan yang terakhir, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang Israel dengan memberikan suatu gerakan dari orang-orang Mesir untuk memberi emas, perak, kain, dan segala kebutuhan orang-orang Israel untuk bekal perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Karena selama kurun waktu 400 tahun, orang Israel tidak mendapatkan upah sebagaimana layaknya mereka bekerja dan berkarya. Tapi pada waktunya Tuhan memberikan perintah secara batin di dalam hati orang-orang Mesir, memberikan diri mereka untuk menyerahkan emas, perak, kain-kain, dan apapun kebutuhan dari orang-orang Israel itu untuk dibawa menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan tentu cara yang sungguh ajaib ini menggerakkan para tua-tua Israel nantinya bersama Musa untuk menyatakan kebenaran kehendak Allah bagi orang Mesir dan bagi orang Israel. Tuhan sudah memberikan warning, peringatan, pengertian bahwa sesungguhnya Raja Mesir, Firaun itu tidak akan pernah mau membiarkan orang Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Tidak pernah mau orang Mesir itu melepas para orang Israel ini sebagai budaknya. Tidak akan pernah mau memberikan kebebasan kepada orang-orang Israel. Tentunya kedegilan hati, kekerasan hati dari orang Mesir dan dari Raja Mesir dapat terlihat pada waktu itu dinyatakan di hadapan Raja Mesir itu. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa dengan kuat kuasanya, dengan kedaulatan yang mutlak, maka Tuhan akan menyatakan keajaibannya, menyatakan rancangan kehendaknya, dan menghukum orang Mesir, menghukum istana Firaun, dan juga keluarga Firaun, termasuk Firaun itu sendiri. Ini adalah janji jaminan keselamatan dari mungkin kejaran dan juga sebuah upaya untuk menghentikan orang Israel keluar dari Mesir. Tentu pengutusan yang begitu sangat tidak mudah ini yang akan dijalani oleh Musa tidaklah seperti pengutusan seorang jenderal berperang terhadap musuh-musuhnya. Karena yang pertama, Musa bukan siapa-siapa lagi di Mesir. Kedua, Musa belum banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang Israel. Ketiga, Musa belum tahu bagaimana sikap tindakan dari Raja Mesir itu terhadap dirinya dan terhadap orang-orang Israel setelahnya. Dan ini bisa jadi menjadi sebuah pengutusan menuju kepada kematiannya sendiri. Penolakan terhadap dirinya bisa terjadi dari pihak Israel atau dari pihak Mesir. Tetapi Musa menerima pengutusan Tuhan itu dengan segala risiko yang dihadapinya dan segala kemungkinan yang akan diterimanya. Mengapa demikian? Karena Musa telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Allah yang berjanji itu. Bukankah demikian yang pernah dialami Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena dengan perjumpaan Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub itu, mereka berani melangkah walaupun dunia menganggap mustahil. Abraham berjalan dari Ur menuju Haran, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, bertempat tinggal, berkemah 100 tahun, dan melihat bagaimana Tuhan yang menyatakan kuasanya, menyatakan keajaibannya, hingga ia mendapatkan Ishak, anak yang dikasihinya. Demikian juga Ishak yang tidak keluar dari tanah perjanjian, menerima pasangan untuk melahirkan anaknya
Yakub. Sementara Yakub yang keluar dari tanah perjanjian bergumul di tanah Haran dan kemudian kembali ke tanah perjanjian menerima apa yang Tuhan nyatakan. Dengan pengalaman, pengertian, dan pengetahuan mengenai keberadaan Abraham, Ishak, dan Yakub itulah, maka dengan sungguh dan yakin Musa menerima pengutusan Tuhan. Jika Tuhan di pihak dia, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Jika Tuhan yang telah menyatakan dirinya, maka pengutusan itu pasti berhasil. Dengan prinsip dasar seperti itulah, Musa menerima dengan iman pengutusan yang mustahil yang dapat dilaluinya. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita membaca ayat 13 sampai 22 ini, kita memberikan diri untuk mau diutus oleh Tuhan ke tempat-tempat yang mustahil, mungkin tidak pernah terpikirkan kita. Tetapi jika Tuhan telah menyatakan dirinya dan Tuhan mau kita berkarya di tempat-tempat yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan telah menyatakan janjinya dan karena Tuhan telah mempersiapkan dan memperlengkapi segala yang dibutuhkan bagi kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang-orang utusan Tuhan dengan kuat kuasanya dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan, untuk renungan yang kami hayati dan kami mengerti. Kiranya Roh Kudus memberikan pendalaman pengertian yang lebih sungguh lagi, sehingga kami dapat bisa melakukan kehendak-Mu. Utuslah kami ke tempat yang mustahil bagi kami, tapi bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu, dan kebenaran-Mu dinyatakan, dan nama-Mu, ya Tuhan, boleh ditegakkan dan diproklamasikan. Berkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.